Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the math class bersama saya Ika Septiani Putri. Salam semangat, SMK hebat, SMK bisa. Teman-teman, jurusan teknik sepeda motor mau jadi ahli otomotif, harus jago matematika ya. Bagaimana nih teman-teman, kira-kira kalau sudah ada jangka, penggaris busur, dan penggaris ukur penggaris kertas, kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Baiklah teman-teman, coba kita perhatikan beberapa komponen yang ada di sepeda motor. Banyak diantaranya itu terdiri dari komponen yang bentuknya adalah lingkaran. Apa sih pentingnya belajar lingkaran untuk calon ahli otomotif teknik sepeda motor? Materi lingkaran memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran gambar teknik sepeda motor karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, komponen mekanis berbasis lingkaran, yaitu banyak komponen sepeda motor menggunakan bentuk lingkaran atau silinder seperti roda, piston, gear, pantalan atau bearing, dan berbagai komponen mesin lainnya. Yang kedua, ada pengukuran dan toleransi. Dalam gambar teknik, ada pengukuran diameter, jari-jari, dan keliling lingkaran. Sangat penting untuk menentukan spesifikasi komponen. Toleransi pada komponen lingkaran harus digambar dengan tepat untuk memastikan kesesuaian antar komponen. 3. Proyeksi ortogonal. Saat menggambar komponen berbentuk lingkaran dalam proyeksi ortogonal, baik tampak depan, samping maupun atas, lingkaran akan tampak sebagai lingkaran atau elips tergantung sudut pandangnya. Pemahaman ini penting untuk menggambar komponen dengan benar. 4. Hubungan geometris. Konsep tangan, garis singgung, dan sudut pada lingkaran membantu dalam menggambar sambungan antar komponen, jalur pergerakan, dan mekanisme yang melibatkan komponen putar. 5. Sistem transmisi. Pada sepeda motor, banyak menggunakan roda gigi atau gears yang dasarnya adalah lingkaran. Penggambaran profil gigi dan perhitungan modul gigi memerlukan pemahaman tentang lingkaran. 6. Detail teknis. Penggambaran ulir, lubang bor, chamfer, dan fillet yang semuanya menggunakan elemen lingkaran memerlukan pemahaman mendalam tentang representasi lingkaran dalam gambar teknik. 7. Skala dan proporsi. Kemampuan menggambar lingkaran dengan proporsi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan gambar teknik yang akurat dan sesuai skala. Baik, sekarang kita bahas tentang materi lingkaran itu sendiri. Pada gambar teknik, lingkaran didefinisikan sebagai kurva tertutup yang semua titiknya berjarak sama dari pusat, yang digunakan untuk mempresentasikan fitur melingkar seperti lubang, poros, atau fitur silindris pada proyeksi ortogonal. Pada matematika, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau jari-jari lingkaran terhadap suatu titik tertentu yang disebut sebagai pusat lingkaran yang digambarkan pada bidang kartesius. Contohnya pada gambar yang ada di bawah ini. Pada koordinat kartesius X dan Y terbentuk suatu lingkaran dengan titik pusat P, A, B dengan jari-jari R yang mana terdapat
hubungan dari titik pusat kepada keliling lingkaran yang dalam Cartesius ini adalah ada titik A pada koordinat x1, y1, titik B pada koordinat x2, y2, dan titik C pada koordinat x3, y3. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran meliputi yang pertama ada titik pusat, yaitu titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari yang biasanya kita simbolkan menggunakan huruf R, yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran. Yang ketiga ada diameter, biasanya kita simbolkan menggunakan huruf D kecil, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran atau pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Diameter merupakan 2 kali dari jari-jari lingkaran. Yang keempat ada busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Yang kelima, tali busur, yaitu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Pada pembelajaran materi lingkaran kelas 11 SMK, kita akan belajar tentang bagaimana mengukur panjang busur. Panjang busur dirumuskan dengan sudut busur dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Contoh soalnya, perhatikan pada gambar teknik convergivity yang ada pada layar ini. Kita contohkan GVT ini berada pada sepeda motor matic. Terdapat bagian melengkung yang membentuk busur dengan jari-jari 200 mm dan sudut 85 derajat. Jika akan dibuat pola potong untuk proses manufaktur, berapa panjang busur yang harus digambar pada pola tersebut? Nah, jawabannya adalah diketahui jari-jari melengkung atau R-nya adalah 200 mm. Sudut busur 85 derajat, maka akan kita peroleh panjang busurnya adalah, kita tuliskan rumus keliling lingkarannya dulu. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr, karena sudut pembaginya adalah 360 derajat dan keliling lingkaran ada perkalian antara 2π dikali r, maka bisa kita sederhanakan 360 derajatnya dibagi 2, sehingga kita peroleh rumus π kali r kali sudut dibagi 180 derajat. Selanjutnya kita substitusikan nilai π-nya dengan nominal 3,14. Kita substitusikan nilai R-nya yaitu 200 mm dan kita substitusikan sudutnya adalah 85 derajat, maka akan kita peroleh perkalian dari 3,14 dikali 200 dikali 85 derajat
dibagi 180 derajat. Kita peroleh perhitungan dari perkalian tersebut adalah 53.406,03 mm derajat dibagi 180 derajat, sehingga kita peroleh panjang busurnya adalah 296,7 mm. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Pada video